Ahmad Syafi Abdul Majid, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya Yalghaus. Assalamu alaika ya Khalifatullah Imam Mahdi. Assalamu alaika ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Barahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati rabbil wadrina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim anta dzul azim. Fasalana idal karim. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadrati alaihi amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng Bahi Muhammad Ma'ruf radhiyallahu pendiri Pondok Kedunglu yang tansah kita damba doa restunya Bal Mukarramah Bani Hasanah radhiyallahu anha. Jika batal muasabih dia yang tansah kita tambah doa restunya. Nyuwun sewu dumateng Syekhuna wa Murabbina Bayi Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu muasabih dia Sohibuna Dirrah Naibur Rasul yang tansah kita damba ridhonipun. Wal Mukarramah Bani Sofiah Majid radhiyallahu anha Ummul Wahidin juga yang tansah kita damba doa restunya pada pengurus PSB pusat sampai daerah, imam-imam jamaah yang kami hormati, hadirin-hadirat yang kami hormati, saudara-saudara pengamal yang kami hormati, adik-adikku remaja kang tak tresnani. Pertama-tama izinkanlah kami bersama-sama dengan panjenengan memanjatkan puja-puji rasa kehadiran Rabbi bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan, khususnya kita diberi kenikmatan iman Islam, dan terkhusus lagi kita diberi kemampuan untuk menghadiri acara di malam hari ini, di mana acara malam hari ini puncak daripada semua ibadah. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah kehariban kita sallallahu syafaat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sayyami wa rusali wa malaikati muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan ke para awli Allah, para kasih Allah min awalihi ila akhirihi,
Abil kusbil ghosi wahid ghos zaman. Ghos pada tu zaman. Bayar di masjid Ma'rifat sallallahu alaihi doa. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jantungan syafaat tarbiyah barokah nadhurul haramah kepada kita, sehingga acara pada malam hari benar-benar membuahkan manfaat masalah dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga masyarakat lekas-lekas berbondong-bondong wafirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, ini tadi judulnya halal bihalal. Intinya halal-halan. Kulo menghalalkan panjenengan, panjenengan menghalalkan kulo. Kalau mau kulo datang ngajeng sampun matur. Puncak saking segalanya. Hadirin hadirat, sadèrèngé kulo lajengaken kulo nyuwun apunten ing kathah mengenai soal-soal ingkang badhe kula aturaken langkung-langkung ingkang boten cacah kalih manah panjenengan sekalian. Keng menapa niki puncakipun amargi yang sepah-sepah niku sering mendhawuhaken, nggih sering dawuh rojak nandur nggih. Ruwah ngelepi, ngelepi, matun ngresiki, poso njaga tanduran sing wayah panen, ing wulan Sawal panen. Nah, terus niki wonten malih unen-unen Rejeb nandur, ruwah ndangir ngelepi, poso panen. Niku sing bener sing pundi? Kan bingung. Hadirin saat niku wonten pertanyaan ingkang dilontarkan dumateng Mbah Ma'ruf. Dateng ngandhap pelem ngajeng griya ler. Lah niku wonten salah satu-satune samantune acara ibtihan piyambake badhe boyong. Lajeng matur dumateng Mbah Ma'ruf, nyuwun sewu ya Ma'ruf, kula tangkel. Kula riyen sadurunge mondok niku disanjangi tiyang sepah kula. Tiyang sepah kula saking bae. Niku napa leres? Ing wulan Rejeb niku tandur, ing wulan Ruwah niku ngelepi, ngrabuk utawa mupuk, wonten ing wulan Ramadan panen. Lajeng Mbah Ma'ruf jawab, ku ya bener nanging gak bener. Ku ya bener nanging ora bener. Lah lajeng ing ngaran sepundi Yai? Sing bener kuwi ngene. Rejeb nandur, ruwah ngelepi, ngrabuk. Terus poso kuwi giat-giat awake dhewe nunggu tanduran awake dhewe. Mergo cara pare padha woh. Lek gak ditunggu kuwi engko dipangani manuk. Engko awake dhewe panen gak ana apa-apa. Ategese ing wulan Ramadan kuwi awake dhewe giat-giate nunggu pare kanthi ngakeh-ngakeh ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ing wulan Sawal utawa riyam panen. Insyaallah lek awake dhewe kuwi ning wulan Ramadan kuwi sregep nunggu tanduran awake dhewe kanthi ngakeh-ngakeh ibadah, ngakeh-ngakeh salat sunat, ngakeh-ngakeh maca Quran, ngakeh-ngakeh sholawat, waktu kuwi salat nariyah. Jadi waktu niku Mbah Ma'ruf ngakeh sholawat Muhammad. Ing wulan Sawal utawa riyaya kuwi panen. Ateges awake dhewe diresiki Allah Subhanahu wa taala. Diresiki tentang hak adami Allah ning awake dhewe.
Pak insyaallah bener-bener nglakoni nunggu paring awake dhewe ing wulan poso kuwi lillahi ta'ala. Lillah. Nggih lillahi ta'ala. Kita niat nderek perintah Allah Subhanahu wa taala oleh ibadahnya bulan poso. Nderek sunnah Rasulullah. Nderek bimbingan Ghaus waktu zaman. Insyaallah dosa dening Allah wis diresiki. Anane anak ganjelan. Apa wong dosa mbek Allah tok awake dhewe. Awake dhewe yang dosa karo liyan. Jadi insyaallah kalau awake dhewe saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, kuwi wis resik kaya bayi sing lagi dilahirkan. Terus bayi mate kok lek awake dhewe iki ora saling ngikhlasni, gak iso. Berkah Allah ora bakal ngapura kesalahan hambane karo hambane. Allah mung ngapura kesalahane. Allah hambane mung Allah Subhanahu wa taala. Mula niku wonten ing masalah niki kula panjenengan. Kula panjenengan. Lan panjenengan kula halalaken. Sebenarnya malih kula panjenengan nggih. Panjenengan kula halalaken. Mugia ing wulan Syawal menika Allah ngresiki dosa-dosa awake dhewe. Amin. Dosa-dosane anak bojone awake dhewe. Amin. Dosa-dosane keluargane awake dhewe. Amin. Dosa-dosane umat masyarakat. Amin. Sehingga kabeh umat Islam khusus penawah kita sama dia resik kaya bayi sing dilahirne. Amin. Terus lek wis ngene iki sing rasane seneng sapa? Wong tuane awake dhewe sing wis mulih nek alami. Dados bisa ngamri ya Allahu Akbar nyenapunten iki karo mboten ngrasaken mboten oleh nggih. Bisa takbir niku wong tuane awake dhewe niku mulih kanthi rasa was-was. Ana sing mulih rasa seneng, ana sing mulih rasa susah, ana sing mulih rasa wedi. Amargi selami wulan Ramadan niku dibebasaken saking siksa kubur. Di saat tanggal 9 Syawal Allahu Akbar iku pun diterusaken niku tiyang supaya wae mulai nenggone omahe dhewe-dhewe. Sing disiksa mbali disiksa meneh. Sing dadi raja mbali rajane raja alam kubur. Nggih mugi-mugi wong tuane awake dhewe ing wulan Syawal iki diampuni dosa-dosane. Amin. Sehingga mulih ten alami awake, alami beliau-beliau niku sampun ganti berubah sae, berubah padang, berubah jembar, berubah wangi. Kayak mantene, kayak kamare manten anyar. Lah, kula kinten kala namung niku. Lajeng mengenai soal-soal ingkang berkenaan dengan wakidiyah. Nika wau sampun disinggung kalih Bapak Carik atau Bapak Abdul Ghani sebagai pengurus pusat. Terus intine niku mbayahi niku namung ngijasahaken salah wakidiyah lan ajaran niku pun dugi di Rasul. Mboten wakidiyah sing biasane mutlak. Nggih. Terus kita eling-eling malih monggo kita balik ten kubro wadah. Gimana kok kubro terakhir beliau Syekhun Nawamur Bina Wai Masjid fatwa. Beliau saat itu fatwa dari dalam kamar. Suhu fisiknya sudah parah ya, sudah tidak mungkin untuk datang ke podium, apalagi ke tempat acara. Beliau mendawuhkan,
hadirin hadirat, sanggupkah panjenengan sekalian disakaraken kawula? Dan saat itu semua menjawab sanggup dengan adanya jawaban itu, sehingga beliau melanjutkan dawuhnya lagi. Menawi ngoten sholawat wakidiyah kawula ijazahaken dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal mijazahaken dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamane panjenengan nemoaken lembar wakidiyah dumateng tong sampah, panjenengan akan sah-sah kemawon. Nah. Menawi dipun termati dawuh niku ingkang dipun ijazahaken sholawat wakidiyah ingkang dateng lembaran. Kanthi dawuh beliau, saumpamanya panjenengan sakalian nemoaken lembaran sholawat wakidiyah dhateng tong-tong sampah, panjenengan akan sah-sah kemawon tanpa izin siapapun. Niki ateges ingkang dipun ijazahaken mutlak lembaran sholawat wakidiyah. Mboten wakidiyah menapun. Mboten perjalanan wakidiyah. Lembar wakidiyah itu meliputi apa? Yang pertama, seluruh rangkaian doa yang terkandung dan tertulis dalam lembar wakidiyah atau lembar wakidiyah, mulai Fatihah ila kadoti sampai Fatihah Babul Ja, itu lembaran wakidiyah. Dan ajarannya mulai lillah bila ahli rasul birasul aja itu tidak lilos biros, otomatis lilos biros tidak dijazakan karena itu hak prerogatif beliau, hak mutlak beliau. Nanti kalau lilos biros dijazakan semua bisa ngaku kos karena semua berhak. Gimana? Nah di sini Pak Saryawan Gesambon mendawuhkan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penerus wakidiyah. Di antaranya harus berorganisasi. Di sini saya tidak terlalu banyak berbicara masalah organisasi karena ini sudah dijawabkan Pak Cari sebagai pengurus dari Susat. Di sini saya menerangkan babakan wakidiyah. Selama ini orang beranggapan wakidiyah tidak diwariskan sebagai layanan Islam, seperti itu. Sebenarnya yang dijazakan sama masyarakat itu sholawat wakidiyah yang ada di dalam lembaran. Otomatis kalau kita ingin mendapat ridho beliau, kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan beliau. Di antaranya tadi sudah disebutkan Pak Sarif. Pertama, setiap pengamal harus melakukan mujahadah 7-17 atau aurat amiyah dalam waktu 24 jam minimal 1 kali. Kemudian ke atas 1 minggu sekali kita lakukan suyah. Itu masih bisa perorangan. Kemudian naik lagi acara kecamatan, naik lagi acara kabupaten, naik lagi acara provinsi. Itu tanpa adanya apa itu organisasi tidak mungkin. Dan di sini kenapa kita banyak yang tidak bisa merasakan hasil-hasil yang kita lakukan. Setelah kita mujahadah sekian lamanya, berapa tahun kita menjadi pengamal sholawat wakidiyah, kenapa masih seperti ini saja? Di dalam aturan kehidupan itu seorang pengamal beberapa hari yang lalu ditemui Mbah Yai dan beliau mendawahkan bahwa wakidiyah itu way of life. Nah, dia saya tanya, tulisannya bagaimana way of life itu? Pokoknya way of life gitu. Nah, padahal life itu ada beberapa tulisan. Kalau L-I
V. E itu langsung atau secara langsung. Terus live, L, E, ya, F, E itu bisa kehidupan. Itu yang mana? Saya tanya, saya nggak bisa itu. Pokoknya dengar saya W O live. Saya tanya lagi, W itu gimana tulisannya? W A Y atau W E Y? Saya nggak tahu itu. Akhirnya saya kemarin bicara sama istri saya asumsikan bahwa itu W O live itu tulisannya W A Y atau W A Y. Of life, life itu W L I V F E, maksudnya kehidupan. Jadi wakidia itu suatu cara dalam kehidupan. Jauhnya baik itu. Wakidia way of life. Itu suatu cara dalam kehidupan. Kalau kita melihat itu wakidia sebagai suatu cara dalam kehidupan, itu bagaimana kita? Otomatis suatu cara dalam kehidupan itu artinya cara-cara dalam menjalani kehidupan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi larangan Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kesempurnaan interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya di situ. Terus cara-cara itu apakah ada cara-cara khusus? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya semua sudah tahu. Wakidiyah itu meliputi 3 perkara. Pertama, soal wakidiyah sebagai amalannya yang berfaedah menjernihkan hati. Yang kedua, jujur urip itu kalau istilah Mbah. Kalau istilah Mbah Nyai mewakili jujur urip. Kalau Mbah Yai pedomannya hidup. Sebenarnya azal wakidiyah itu ada definisinya. Apa? Bagaimana bunyinya? Definisinya azal wakidiyah, definisinya azal wakidiyah itu sebenarnya itu sederhana. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan, ya. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran nabati terus sebagai pengamannya sampai malaikat Israel menjemput di situ. Terus apa yang dimaksud petunjuk penerapan ilmu ketauhidan? Yaitu lillah, lirasul, lilghos, birasul, bilghos, dan bilah di dalam yukti. Yukti apa? Yukti kehidupan, misi bidang. Kita sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Interaksi dengan manusia lain itu disebut yukti. Misalkan saya ke rumah sampean, silaturahmi. Saya ke rumahnya Ki Ageng, silaturahmi. Saya ke rumahnya Pak Cahri, silaturahmi. Saya ke rumahnya Pak Anang, silaturahmi. Itu namanya interaksi. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Karena kita manusia dikodarkan sebagai makhluk sosial. Aku urip kuwi kewan. Ya maaf, itu kewan, jarang. Lahir cepat langsung layu. Kalau kita lahir tanpa ada yang membantu, tidak mungkin bisa. Justru itu keistimewaan manusia itu. Kesempurnaan manusia justru itu. Allah memberi kesempurnaan manusia. Manusia paling sempurna manusia. Karena diciptakan sebagai makhluk sosial. Dengan tujuan hubungan silaturahmi, saling membantu sama-sama satu sama lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, dalam interaksi kepada manusia lain itu ada aturannya, ada petunjuknya. Lah beliau menciptakan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan dalam interaksi kepada orang lain.
Kalau kita amalkan terus, kita akan sadar. Kita akan menyadari dan memahami. Sampai malaikat Israel menjemput. Seperti contoh, saya ke rumahnya Pak Anang, ingin belajar. Pak Anang kan ahlinya itu apa ya? Fitness. Saya tanya pada Pak Anang, Pak Anang gimana ini sebagainya lah. Walaupun fitness, walaupun olahraga, itu kita hanya ibadah. Saya ke rumahnya Pak Anang dengan tujuan mencari ilmu, bagaimana membesarkan otot bicep, bagaimana membesarkan riset, bagaimana membesarkan pectoralis. Saya niati ibadah kepada Allah. Saya niati mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Saya niati mengikuti bimbingan bayai atau bimbingan wajah zaman. Nah, itu sudah satu poin, bahwa apa yang kita lakukan sudah berdirikan ibadah secara tidak langsung, secara tidak kita sadari. Ya, itu. Di samping itu, tanpa kita sadari pula, kalau kita menerapkan petunjuk yang lain, kita menyadari adanya kita bisa niat karena Allah, adanya kita bisa niat karena mengikuti bimbingan, mengikuti Rasulullah, adanya kita bisa niat mengikuti bimbingan bayai. Kita sadari di dalam dasar itu, karena ini jasa beliau Rasulullah, karena jasa beliau bayai. Kalau tidak ada bayai dan Rasulullah, tidak mungkin kita bisanya seperti ini. Nah, itu sudah satu poin. Poin apa? Poin apa? Poin kita digolongkan orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang bersyukur kepada satu syarat adalah bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebenaran. Kita tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Otomatis kalau kita menerapkan di Rasul dan di Ghos, itu kita sudah bersyukur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersyukur kepada Mbah Yai. Nah, itu kita sudah tergolong orang bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita tidak menerapkan di Rasul dan Ghos, maka kita termasuk golongan orang yang terilhami oleh iblis. Karena iblis berkata kepada Allah, ya Allah, akan saya goda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan, arah samping kiri, arah bawah, arah atas, biar tidak ada waktu untuk bersyukur kepadamu. Kalau kita menerapkan ajaran Wahidiyah, yang mana di situ itu penerapannya itu birosodirlos, otomatis itu baik, itu cara beliau bayar untuk membebaskan kita daripada apa ya, cengkeraman iblis. Karena kalau kita cengkeraman iblis, tidak ada waktu bersyukur. Walaupun ibadah kita banyak, kalau kita tidak bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan jalan yang benar, maka kita sudah termasuk di dalam cengkeraman iblis tadi. Itu masih lebih istimewa lagi, kita jiwai dengan bilah, yaitu saya bisanya bekerja niat ibadah kepada Allah, saya bekerja niat mengikuti sunnah Rasul, saya bekerja saya niat mengikuti bimbingan Al-Ghaus, adanya saya bekerja bisa niat mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti bimbingan Al-Ghaus karena jasa beliau Rasul dan beliau Ghaus. Dan semua ini yang menciptakan, menggerakkan, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesempurnaan kita sebagai makhluk sosial. Di situ. Ya, intinya lillah Rasul Ghaus,
Birasul bilwas dan bila itu penerapan petunjuk ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terbentuk bagi pengamalnya sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah kalau kita dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan ini mulai saat ini sampai nanti mati menerapkan dan mengijumulkan hasil wakidiyah, itu kita sudah melakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Pak, insya Allah kalau nanti malaikat Israel menjemput, kita akan siap. Terus bagaimana kita? Hanya itu pertanyaannya, maukah kita melaksanakan itu? Maukah kita mendirikan itu? Seperti layaknya kita mendirikan sholat. Itu adalah unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, tidak pandang bulu. Nah, di sini Mbah Yai mengendaki prinsip daripada perjalanan wakidiyah tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, agama manapun, tua, muda, laki-laki, perempuan, siapa sajalah diberi hak untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu kita lakukan, nah, syarat daripada pengamal wakidiyah itu asal mau melakukan itu. Di samping itu, syarat yang mutlak, setiap pengamal harus menjadi pejuang. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Pejuang apa? Pejuang wakidiyah. Pejuang wakidiyah itu apa? Pejuang itu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita di samping umat dari rusaknya keimanan. Itu berjuang. Ya, sedang wakidiyah, golongan orang yang bertauhid kepada Allah. Berjuang dan wakidiyah itu bergandeng usaha untuk melakukan sesuatu dalam rangka menyelamatkan diri kita, keluarga kita, umat masyarakat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertiannya. Terus mari kita introspeksi diri. Selama ini sudahkah kita melakukan perjalanan itu? Bagaimana perasaan kita? Sudah atau belum? Kalau sudah, kenapa selama ini kurang lebih 3 tahun kok seperti ini saja? Perkembangannya itu lambat sekali. Tapi kalau belum, saya melihat sendiri teman-teman sudah mati-matian, khususnya bapak-bapak pengurus PS mati-matian dalam rangka membina, mendidik. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Yes, Itu karena kita tidak memahami bagaimana berjuang sebenarnya, bagaimana beribadah sebenarnya. Sebenarnya ibadah itu ada aturannya. Di dalam falak disebutkan daya tarik, tarik menarik, atau ekstern, atau apa ya? Nah, istilahnya itu interaksi. Istilahnya itu tarik menarik. Misalkan contoh gini, sampai berusaha membangkitkan rasa cinta kepada Mbah Yai, gitu ya. Otomatis beliau itu akan memberikan cinta kepada kita. Nah, itu attraction of love, ya, tarik menarik. Attraction of love artinya tarik menarik. Saya berusaha
memperjuangkan dengan penuh, ya, maksudnya sepenuh hati. Akhirnya usaha sampean yang sepenuh hati itu mendapatkan daya tarik yang lain, bisa berhasil. Kenapa ini tidak berhasil? Maaf, karena kita tidak sepenuh hati, masih setengah-setengah. Karena apa? Karena hasil usaha ya tidak mengkhianati hasil. Kalau usaha kita sepenuh hati, ya, di dalam al-falak tarik menarik, insya Allah hasilnya maksimal. Itu tadi attraction of flow, tarik menarik. Kita sungguh-sungguh hati, mereka akhirnya kena daya tarik kita. Mereka juga sungguh-sungguh mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini ada cara-caranya. Misalkan kita pada waktu berdoa, dan berdoa itu jangan murah-malih, jangan pagi tempe sore tahu, jangan. Setiap kali berdoa kita harus istiqomah, rutin. Seperti contoh, saat ini kita mohon ya Allah, pertama, ampunilah kedua orang hamba, berilah inayahmu atau pertolonganmu, berikanlah rahmatmu atau kasih sayangmu, berikanlah orang tuaku kebahagiaan di sana, jadikanlah alam kuburnya indah, terang, wangi, dan luas. Itu besoknya harus itu yang pertama, jangan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba selama ini mulai balik sampai sekarang, dengan pertolonganmu, dengan kasih sayangmu. Ampunilah dosa-dosa anak istri saya, ampunilah dosa-dosa teman-teman saya, pengawas terjadi dia. Itu harus terus istiqomah. Misalkan saat ini kita habis sholat, kita berdoa. Ini habis sholat misa kita berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang hamba, hamba. Ya. Berikanlah inayah dan rahmatmu, jadikanlah alam kuburnya indah, terang, luas dan wangi. Yang kedua, ampunilah dosa-dosa hamba. Besok subuh jangan kita balik, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, jangan. Itu menyebabkan terhalangnya atas ulu, terhalangnya gaya tarik tadi. Harus istiqomah, berdoa harus tetap istiqomah. Yang pertama terus, yang kedua, yang ketiga terus. Kalau bisa belajar dicatat, setiap hari dibaca, jangan diapakan, nanti apa sendiri. Itu termasuk salah satu cara untuk memaksimalkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama, doa yang mustajab dan ijabah itu antara asar dan maghrib hari Jumat. Yang kedua, saat ayam jantan berkokok sebelum jam 12. Misalkan jam 8 ada ayam jantan berkokok, langsung aja, ya Allah ampuni kedua orang tua, ya Allah ampuni saya. Memang waktunya itu cepat. Yang kedua itu cepat. Sekarang ada waktu yang mustajab dalam 7 hari aja hanya 3 jam antara asar dan maghrib hari Jumat. Dan setiap harinya di saat ayam jantan berkokok sebelum jam 12 itu ada malaikat di sekitar kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah. Itu terus. Syukur ayam bersosotan itu bisa kita mohon banyak. Ya Allah ampun dosa orang tua hamba, ampuni saya, ampuni semuanya. Tapi yang jelas kalau misalkan satu kali berkokok, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni
pertama ampunlah dosa-dosa orang tua hamba, ampuni hamba. Jadi kalau hidup saya manfaat saja. Insyaallah itu sudah bagus. Tapi yang jelas kalau berdoa itu jangan diubah-ubah. Misalkan yang pertama tadi itu A, B itu jangan diubah-ubah. Insya Allah itu nanti bisa hafal hati kita dan bisa sampai ke hati. Kalau diubah-ubah kita mikir. Kalau tidak diubah-ubah nomor 1 tadi, ya Allah ampun dosa-dosa orang tua hamba dan seterusnya. 2, ya Allah ampun dosa hamba, anak keluarga hamba, keluarga hamba, teman-teman hamba. Yang 3, ya Allah jadikan hidup saya manfaat, jadikan anak soleh, jadikan anak saya anak soleh-solehah. Itu nanti berdoa juga, setiap berdoa itu aja 1, 2, 3, jangan diubah. Kalau diubah nanti bisa apa ya, bisa gaya tarik itu bisa tidak berlaku. Karena apa? Gaya tarik itu kalau kita sampai terus menerus kita ulang-ulang setiap habis sholat itu juga bagus. Jadi di sini yang ketiga itu waktu yang mustajab untuk berdoa setiap habis sholat 5 waktu. Jadi yang pertama tadi hari Jumat antara jam asar, habis asar apa sampai menjelang maghrib. Yang kedua bisa tayang jantan sebelum jam 12. Yang ketiga setiap sholat. Yang keempat sepertiga malam di saat kita sholat tahajud. Di situ. Intinya di saat kita berdoa jangan diubah. Nanti justru mempengaruhi daya tarik. Daya tarik antara yang kita inginkan dan yang memberikan. Dan bisa berdoa itu aja apa itu namanya itu golden moment. Artinya waktu mustajab itu tadi. Waktu mustajab itu ada 4. Pertama tadi asar, antara asar maghrib dari Jumat di saat ada berkokok. Setelah sholat 5 waktu dan sepertiga malam setelah kita tahajud, kemudian setelah kita berdoa, kita berdoa witir itu. Daya tarik itu harus kita lakukan. Karena apa? Daya tarik itu sangat perlu untuk keberhasilan kita di saat sholat. Nah sholat kita itu sebenarnya menghadiri panggilan Allah. Tidak kita menghadiri Allah enggak? Ada yang berpendapat sholat itu kita menghadiri Allah. Sebenarnya tidak. Sholat itu kita menghadiri panggilan Allah. Nah itu juga daya tarik. Kalau niat kita sholat menghadiri panggilan Allah dengan lillah lirasulillah, ya, dengan kita dasari di dalam jiwa birasulillah dan kita jiwai dalam seluruh kehidupan billah. Pak insya Allah dalam kita menghadiri Allah, Allah akan hadir di dalam hati kita. Jadi kita yang menghadiri panggilan Allah. Kalau kita menghadiri panggilan Allah sama-sama ada di hadapan kita. Kalau kita mengacu ke apa ya, resisten daya tarik tadi, Pak insya Allah kita akan bisa maksimal dalam hal apa saja, khusus dalam hal mohon apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa melakukan mencari kebahagiaan. Nah pada di lain waktu di sisi lain dalam usaha kita mencari kebahagiaan, mencari Allah, selalu digoda, ya, dihalang-halangi oleh setan atau kaki tangannya iblis. Nah, di sini kita harus berusaha menjalani
dengan apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang apa-apa yang telah diciptakan Bahayai. Contoh, kita melaksanakan ajar wakidiyah, menerapkan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan, tidak kita tambahi sesuai dengan tafsir kita masing-masing. Wah, insya Allah tanpa kita sadari kita sudah berjalan di jalur yang benar. Tapi kalau kita tambah, kita kurangi dengan tafsir kita sendiri, maka kita akan selewas. Kita akan jauh daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jauh akan nadhurus Bahayai. Sebab Bahayai itu hanya memberi nadhurus pada orang-orang yang taat kepada beliau. Orang-orang yang manut kepada beliau. Dan beliau sing tak golek iki wong manut, ora wong pinter. Kanggo wong pinter, lek senengane melintir kitab di kepentingan diri. Seperti itu. Jadi intinya beliau hanya menginginkan betul-betul orang yang taat, orang yang manut beliau. Karena orang yang manut, insya Allah melakukan apa yang dituntut beliau. Walaupun bodoh melakukan jangan ke utara, masih ke utara tanpa bertanya. Itulah yang diinginkan beliau. Insya Allah kalau orang-orang manut melakukan petunjuk penerapan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena perjuangan dia perjuangan membenahi keimanan manusia. Dan kalau kita ingin menyelamatkan diri kita, keluarga kita, seperti dalam surat Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa naro. Minan naro. Hei wong kang duweni iman, selapno anfusakum, awakmu, ahlikum. Sapa sing duwe hak waris menjaga anak bojomu saka geni neraka. Sebab siksa neraka pedih sekali. Saya pernah diceritain ibu saya. Pada waktu itu ibu saya bercerita pada saya. Bi, dadi wong tuwa itu nelongso, dadi bu nelongso. Lesok anak sing sine swarga, sing neraka piye? Nyawang sing kene nyawang iki susah. Wong tua yang mendukung ibu. Waktu itu saya masih kecil, masih SMP kelas 1. Sekarang kita sudah menjadi orang tua. Sekarang kita bayangkan bagaimana kalau kita punya 2 anak atau 3 anak, yang satu enak, yang lain tidak enak, atau yang lainnya enak, yang satu tidak enak. Kan kita kan sedih, susah. Untuk itu malah kita laksanakan benar-benar. Kita terapkan benar-benar ajaran wakidiyah. Jangan kita tafsiri sesuai dengan tafsir masing-masing. Ini bos, ngikuti dengan Bahayai. Kulo benderan Bahayai Pak Bos. Tapi kenyataannya pandang bulu. Maaf. Kulo benderan Bahayai Kos, saya mau menjaga dia sami. Mujadil ke sami usmiyah Pitu-pitulas Triwulan Rubusana Setiaulan Sariyah. Tapi orang masih pandang bulu. Berarti sesuai akar baik, kan tidak? Berarti itu penafsiran sedang para penafsir kita masing-masing. Kalau kita ingin selamat, jangan tafsiri menurut pola pikir masing-masing. Ya, kalau kita ingin selamat, ikutilah sesuai dengan petunjuk Bahayai. Jangan tambah dan jangan dikurangi sesuai dengan tafsir masing-masing. Kalau kita menjadi tokoh, nanti kita akan menafsiri sesuai dengan pola pikir kita.
demi keuntungan kita. Akhirnya kita mendirikan kelompok sendiri. Dan mencari pengikut. Dijauhkan dari bayai. Dengan alasannya masing-masing. Adanya firqah-firqah dan berjamaah kita karena mereka menafsiri dalam bahaya dengan pikiran mereka sendiri. Dan pola pikir mereka dimasukkan hal-hal yang menguntungkan diri mereka. Kemudian diajarkan kepada pengikutnya dan dijadikan doktrinitas yang sekian lama sehingga terjadi penafsiran benar pada salah. Maaf hadirin, kalau kita ingin selamat, jangan tafsiri. Menurut tafsir kita masing-masing hal yang telah diterbayai. Karena yang ditugas beliau, bukan Syafi'i. Syafi'i tidak mau apa-apa. Kalau Syafi'i yang ditugasi, maka mu'alnya Syafi'i. Syafi'i mu'asawakitiyah, bukan. Mu'alnya Syafi'una wa Rabbina Bayi Madid. Jadi kita harus ikut yang dicanangkan beliau. Boleh kita mengadakan acara pribadi, boleh. Contoh, Pak Arif sunatan, anak yang kedua. Gus, saya sunatan, saya mengadakan acara tingkat kecamatan atau semua saya undang. Tidak masalah. Masalah pribadi. Tapi acara itu harus di luar acara lapangan atau syariah, di luar acara rubusana, tidak masalah. Dan jangan tembok. Saya sebagai pembina memberi kebebasan itu, dan harus sesuai dengan bayai. Misalkan sunatan, acara juga sama. Pertama pembukaan sama, ya seperti ini tadi. Insya Allah itu tidak merubah apa yang telah dicanangkan bayai. Ingatlah bahwa hak agama ada 3. Yang pertama hak agama Allah kepada kita. Itu paling ringan. Misalkan kita punya dosa kepada Allah, Pak, insya Allah kalau kita benar bertobat oleh Allah diampuni. Yang kedua, hak agama ibadah itu nanti di padang mahsyar setelah amal-amal kita ditimbang, kita jelek, amal kita baik, lebih banyak baiknya daripada bejaknya. Kemudian kita didatangi seseorang yang tidak kita kenal, dia minta pertanggungjawaban kita. Si fulan, saya minta pertanggungjawabanmu. Amal ibadah saya lebih jelek daripada kebejatan saya. Amal ibadah saya lebih ringan daripada kebejatan saya. Itu karena sampean. Kemudian kita bilang, kamu gak kenal saya di dunia. Kenapa kamu minta pertanggungjawaban saya? Si fulan kemudian berkata, adanya saya seperti ini karena kamu. Hidup di dunia kamu tahu sebenarnya kamu bisa menghalangi saya. Sebenarnya kamu bisa menasihati saya, tapi kenapa nggak kamu nasihati? Waktu saya berbuat bejat, kamu tahu, kamu diam saja. Ya Rasulullah. Dan sekarang saya minta hakku, yang sebenarnya saya bisa berubah, hanya tidak kamu nasihati, tidak kamu larang. Itu akan terjadi. Sehubungan dengan itu Rasul bersabda, duduk gola aku uang kamu ngejar kebejatan lain. Tetapi padahal kita ibadah kita sudah memang, terus kita membiarkan kebejatan yang terjadi di depan kita, maka akan terjadi pertanggungjawaban ibadah kepada orang lain yang kita kenal. Maka itu belum banyak pernah tahu. Kita doakan semuanya
kenal atau tidak kenal, langsung atau tidak langsung kita doakan. Biar mereka mendapatkan hidayah, biar mendapatkan pertolongan atau inayah Allah Subhanahu wa taala. Biar dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga berubah dari jelek ke baik, dari baik bertambah baik. Itulah tujuan perjuangan Wakidiyah, memperbaiki keimanan manusia, memperbaiki akidah-akidah manusia biar menjadi pelaksana akidah Kanjeng Nabi yang istimewa, biar menjadi golongan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, insya Allah mudah-mudahan mari kita yakini di malam hari ini awal dari peningkatan kehidupan kita, awal dari kesempurnaan ibadah kita menurut Allah Subhanahu wa taala, awal daripada kita menjalani gaya tarik tadi dalam falak, tarik menarik atasan upload, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan golden mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ijabah, yaitu golden moment. Mudah-mudahan kita bisa menyadari itu dan kita dijadikan manusia jeli terhadap hal orang baik karena menjalani daripada gaya tarik tadi. Pak, insya Allah kalau kita menjalani gaya tarik, kita ada hal yang kurang baik, kita akan memahami. Ya mudah-mudahan aja mulai hari ini Allah SWT memberikan inayahnya atau pertolongannya, memberikan rahmatnya atau kasih sayangnya tanpa hijab, sehingga merubah kita, memberi daya yang baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi baik, yang jelek menjadi baik. Dan para orang tua kita yang sedang di alam kubur, yang disiksa di ampun Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa neraka kecil atau alam barzah, alam kubur. Dan mudah-mudahan yang bahagia menjadi lebih bahagia, dan mudah-mudahan kita diberikan anak soleh-solehah, anak yang mampu mengangkat derajat kita dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang bau tolong tinulung di dalam perjuangan suci Wakidiyah, anak yang menjadi penerus kita sebagai pengasuh dari Wakidiyah. Dan mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kita untuk mendidik anak kita menjadi anak Wakidiyah. Allah memberi kemampuan kita untuk berjuang untuk penyiaran, kita tergolong orang yang menjadi penyelamat diri kita, penyelamat anak turun kita, penyelamat umat masyarakat, sehingga kita menjadikan orang menjadi bahagia di akhirat. Hadirin yang kami hormati, kiranya apa yang saya sampaikan ini sudah cukup, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi panjenengan sekalian, menjadi pedoman untuk melangkah dalam melaksanakan kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Yang terakhir sekali lagi, tolong halalkan apa-apa yang saya lakukan, khususnya yang baru saja saya sampaikan, halalkan bila tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Dan saya akan menghalalkan panjenengan sekalian mulai pertama kenal sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hak adil manusia ya menjadi nol. Karena hak adil manusia itu paling berat tanggungannya. Allah tidak akan memberi ampun kesalahan hambanya pada hambanya. Allah hanya memberi ampun kesalahannya hambanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon halalkan, maafkan dosa-dosa selama ini. Dan saya akan memaafkan banyak sekalian. Yang paling penting tolong, saya minta tolong, kalau ada hal perbuatan saya yang saya tidak menyadari,
menyakiti panjenengan sekalian, mohon maaf saya. Ya, maafkan diri saya. Yang terakhir mau kita mujahadah, mohon barokah Mbah Yai, mohon syafaat kanjeng Nabi, mohon inayah lan kasih Subhanahu wa taala. Kanthi niat lillah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat li Rasul mengikuti sunnah Rasulullah, niat logos mengikuti dengan berzaman, dan kita dasari dengan dasar birasulil ghos, dan disiwai semua dengan billah dalam yukti mujahadah ini. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Khalqi sallallahu alaihi wasallam alaika nur al-Fatihah wa aslahu wa rawani wa qadalam kabaka wa rabbi wa lisali ya sayyidi siwa wa intaruda kudusa sondalika ya Syafi al-Khalqi sallallahu alaihi wasallam alaika nur al-Fatihah wa aslahu wa rawani wa qadalam kabaka wa rabbi Walisali ya sayyidi siwaka Fa'intaruda kudusa sonalika Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam Alaika nura khalqiha bi'alan Wa aslahu wa ruha wa adrimi Wa qadalam abada wa rabbini Walisali ya sayyidi siwaka Fa'intaruda kudusa sonalika Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah Ya ayyuhal qadir salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita yakini seyakin-yakinnya acara malam hari ini, mulai awal hingga akhir, mulai pembukaan hingga penutupan nanti, terkhusus apa-apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan dijabah sementara. Mudah-mudahan kita dibersihkan di malam hari ini, di bulan Syawal, dibersihkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kepada Allah, dosa-dosa kepada masyarakat, dosa-dosa kepada saudara-saudara kita. Seperti bayi yang kalau dilahirkan suci bersih tanpa dosa tanpa noda, dan kita dijauhkan dari rasa riya, takabur, iri, dengki, serakah, dan ujub. Hati kita diisi dengan rasa cinta, rasa kangen, rasa ingin ketemu, karena rasa kangen dan cinta kepada para kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khususnya kepada beliau Rasulullah SAW bahwa di zaman bayi kita bersolat. Kita diberi peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan kebahagiaan kita, terkhusus di akhirat, peningkatan kesehatan kita, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang kena sihir dibebaskan Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan, dipelihara hati kita dari rasa gundah gulana, dari rasa gelisah, dari rasa sedih, dari rasa marah, dihiasi dengan rasa damai, rasa tentram, rasa nyaman, rasa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi perlindungan, diberi pemeliharaan dari gangguan godaan setan terkutuk, dari gangguan binatang malam, dari gangguan sihir menyesatkan, diberi kemudahan-kemudahan dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam rangka menjalani Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka menjalankan, melakukan, mendirikan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dalam rangka menciptakan al-wahidiyah lillah Rasulullah billah dalam yu'ti, kemudian dalam rangka berjalan mengkafiri Allah, kemudian dalam rangka mempersatukan masyarakat dia di bawah bahaya Isra Batiniyah, di bawah nama Isra Batiniyah, sehingga masyarakat tidak lama lagi cepat-cepat berbondong-bondong kepada Allah Rasulullah, sehingga tidak lama lagi benda berhitam yang kita yakini sebagai panji-panji kebenaran segala berkibar di seluruh penjuru jagat raya ini, dan masyarakat bersatu padu menjadi golongan orang bertakwa kepada Allah SWT, dan perjalanan wakidiyah menjadi Islam yang utuh di bawah bimbingan Bahayai Isra Batiniyah, dan diberi kemampuan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam rangka mendidik anak istri, terkhusus dalam rangka berjuang bagi Allah, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dicabut nyawa kita dalam kondisi husnul khotimah, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dimatikan di tempat yang indah, yang terhormat, yang suci dan bersih, dan disikat orang-orang yang mendapat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mendapat inayah, orang-orang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mendapat dunia bayai, sehingga jenazah kita dirawat sebagai layaknya penasihat kita wakidiyah, didoakan sebagai orang wakidiyah, diberi kebahagiaan sampai akhirat, dan diakui sebagai umat Rasulullah SAW sepanjang masa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, jangan lupa pula saya ucapkan ribu terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairan wa sa'adan akhirah. Dan jangan lupa pula kamu ucapkan iringan doa jazakumullahu khairan wa sa'adan akhirah kepada panitia di malam hari ini, yang mana menurut pengamatan saya pribadi rela menyibukkan diri, rela berkorban pikiran,
berkorban tenaga hanya untuk suksesnya acara malam hari ini. Saya pribadi saya ucapkan terima kasih kanthi dengan doa jazakumullah. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan sekalian. Umumnya hadirat yang telah menghadiri acara Khabirah pada malam hari ini. Sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah wa min ghos wa nakhul zamar doa andra barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkuan Al-Mukarram Abah Yai Ahmad Syafiq Abdul Majid disampaikan terima kasih sebesar-besarnya teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap arah barat. Al-Fatihah. Menghadap arah utara. Al-Fatihah. 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 Ya
Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, selesailah acara malam hari ini. Segala salah hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah. Wa minal ghaus wahidu zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ada lagi baik semalam dan itu disuruh apa itu disuruh ngomong sapi ya ngomong sapi terus apa judulnya sudah kakak ngomong sapi menyampaikan terus suruh rekok gitu suruh nanya kok seperti ngomong sapi